Setiap kali bencana melanda Sumatera, kita menyaksikan penderitaan yang luar biasa. Rumah-rumah terendam banjir, jalanan putus total, dan banyak nyawa yang berada di ujung tanduk. Namun, di balik setiap tragedi ini, ada sebuah sisi gelap yang jarang sekali terungkap ke permukaan. Dana bencana, dana yang seharusnya menjadi penyelamat bagi para korban, seringkali justru menjadi ladang subur untuk manipulasi dan korupsi. Inilah yang bisa kita sebut sebagai psikologi gelap birokrasi. Coba bayangkan pemandangannya. Saat air bah menerjang, para pejabat mungkin sibuk dengan pidato-pidato penuh simpati. Aparat di lapangan terlihat menunggu instruksi yang tak kunjung datang. Sementara masyarakat yang putus asa terpaksa bergerak sendiri untuk menyelamatkan diri dan tetangga mereka. Di mana peran negara saat dibutuhkan? Dana yang seharusnya cair dengan cepat untuk logistik, evakuasi, dan bantuan darurat, malah sering tertahan oleh birokrasi yang berbelit-belit. Atau lebih parahnya, menguap entah kemana akibat praktik korupsi. Anggaran yang dipersiapkan dengan tujuan mulia untuk menyelamatkan nyawa, pada akhirnya malah diselewengkan untuk memperkaya segelintir pihak. Fenomena ini mengingatkan kita pada teori The Shock Doctrine dari Naomi Klein, yang menjelaskan bagaimana sebuah krisis sering dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk memperkuat kepentingan mereka sendiri. Di Sumatera, tragedi bencana alam seolah menjadi panggung bagi sistem yang lalai untuk memutar uang publik demi keuntungan pribadi. Ironisnya, yang selalu muncul sebagai pahlawan adalah solidaritas rakyat. Gotong royong dan bantuan dari sesama warga menjadi pengganti peran negara yang absen. Solidaritas inilah yang tanpa sadar menutupi kegagalan para pejabat. Sementara janji-janji bantuan dari pemerintah terus menggema manis di media, tanpa pernah banner-banner sampai ke tangan yang membutuhkan. Sindirannya begitu pedas dan nyata saat warga berjuang melawan banjir dan longsor. Sebagian dana yang seharusnya meringankan penderitaan mereka justru berpindah tangan, tersedot oleh praktik manipulatif, atau sekadar tersimpan aman dalam brankas birokrasi yang lambatnya minta ampun. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang sangat menyedihkan. Bagi sebagian oknum, nyawa rakyat hanyalah taruhan, sementara keuntungan pribadi dan citra politik jauh lebih penting untuk diprioritaskan. Akhirnya, tragedi bencana bukan lagi sekadar musibah alam, tetapi juga menjadi ajang manipulasi kekuasaan. Rakyat biasa tetap harus bekerja keras untuk bangkit. Para korban terus menunggu bantuan yang tak pasti. Dan sistem yang korup ini sekali lagi menunjukkan kegagalannya yang memalukan. Dana bencana, yang seharusnya menjadi simbol harapan dan penyelamat, pada akhirnya berubah menjadi simbol dari psikologi gelap itu sendiri. Sebuah cerminan di mana kekuasaan dan kepentingan pribadi dengan tega mengorbankan keselamatan dan nyawa masyarakat. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama dan terus kita suarakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa.